awal dari segala keganjilan yang tak bisa lagi disembunyikan. Angin malam yang biasanya diam kini terasa seperti berbisik, seakan membawa pesan yang tidak diinginkan siapapun. Di sebuah desa tua bernama Kembangarum, seorang pemuda bernama Jagabaya mulai menyadari rangkaian peristiwa aneh yang muncul tanpa alasan. Listrik sering mati tanpa penyebab, suara gamelan terdengar dari arah hutan meski tidak ada satupun acara. Penduduk melaporkan bayangan tinggi berdiri di ujung sawah, bergerak seolah menunggu seseorang. Jagabaya awalnya menganggap semua itu hanya kelelahan warga, sampai suatu malam ia sendiri melihat sosok berjubah kelabu berdiri di dekat gapura desa dan menghilang seketika begitu matanya berkedip. Desa Kembangarum sebenarnya sudah lama dikenal misterius. Di balik ketenangannya ada cerita kuno tentang seorang penjaga dunia gaib yang konon pernah bersumpah akan kembali ketika Nusantara memasuki masa paling gelap. Sosok itu disebut Sabdo Palon, tokoh yang selalu diperdebatkan antara legenda dan kenyataan. Namun malam itu, bagi Jagabaya, legenda itu tidak lagi terdengar seperti dongeng. Semuanya mulai berubah ketika tanah di pekarangan rumahnya tiba-tiba bergemuruh seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Ayam-ayam berlarian tanpa arah dan anjing-anjing melolong sepanjang malam. Besoknya, berita tentang cahaya merah muncul di langit barat menyebar cepat. Para tetua desa berkata bahwa itu bukan fenomena alam, melainkan tanda dibukanya kembali jalur antara dua alam. Jagabaya belum percaya sampai ia menemukan jejak kaki besar yang menancap dalam di tanah basah belakang rumahnya. Jejak itu bukan jejak manusia maupun hewan apapun yang pernah ia lihat. Sejak malam itulah ia memutuskan mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ia bertemu seorang perempuan bernama Ratri, seorang peneliti fenomena arkeologis yang mengklaim bahwa peningkatan kejadian ganjil itu berhubungan dengan naskah kuno yang sejak lama hilang. Naskah itu memuat ramalan Sabdo Palon yang selama ini dianggap mustahil terjadi. Jagabaya dan Ratri memulai penyelidikan, mengumpulkan laporan para warga yang semakin hari semakin penuh ketakutan. Suara langkah berat melintasi jalanan desa, bayangan tanpa kepala di jembatan bambu, dan sumur yang mengeluarkan bau aneh seperti dupa terbakar. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Ramalan itu tidak lagi sekadar tulisan tua yang berdebu. Ramalan itu mulai menjadi kenyataan. Sesuatu sedang bangkit, menembus batas dunia, dan tidak satu pun siap menghadapinya. Langit Kembangarum mulai berwarna kehitaman meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Jagabaya menyadari perubahan itu ketika ia merasakan udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Burung-burung berhenti berkicau, daun pohon beringin besar di tengah desa bergerak sendiri walaupun tidak ada angin berembus. Ratri yang saat itu berada di rumah adat desa memperlihatkan sebuah lembaran dari buku tua yang ditemukannya di perpustakaan daerah. Lembaran itu memuat kalimat yang membuat Jagabaya merinding hanya dengan membacanya. Disebutkan bahwa ketika langit berubah kelam sebelum waktunya, itu adalah tanda pembuka dari 7 gelombang gangguan alam gaib yang mengawali kebangkitan Sabdo Palon. Hari berikutnya, gelombang pertama itu terjadi. Hujan turun deras tanpa awan, air seperti jatuh dari kehampaan. Dalam 5 menit, seluruh desa banjir setinggi betis. Airnya dingin seperti es meski udara sekitar panas. Para warga ketakutan, berlarian mencari tempat tinggi. Jagabaya membantu evakuasi, namun di tengah kekacauan itu ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Di antara gerimis, terlihat sosok tinggi berdiri di atas permukaan air seperti tidak terpengaruh oleh arus. Sosok itu memandangnya dengan mata kosong yang memantulkan cahaya merah samar. Ratri yang melihat dari kejauhan mencatat fenomena itu dan menyadari bahwa teks ramalan dalam naskah tidak hanya bersifat kiasan. Semuanya digambarkan dengan sangat spesifik. Ia menemukan bagian berikutnya yang menyebutkan bahwa gelombang kedua akan muncul ketika suara gamelan terdengar tanpa sumber. Dan kejadian itu benar-benar terjadi malam itu. Suara gong berat terdengar dari dalam hutan seakan ada upacara besar berlangsung. Tidak ada yang berani masuk ke hutan, namun suara itu terus meningkat, menggetarkan tanah hingga kaca jendela rumah warga berderak. Jagabaya memberanikan diri mendekati tepi hutan. Ketika suara gong berhenti mendadak, ia merasa ada sesuatu mengintip dari balik semak-semak gelap. Ratri datang menyusul sambil membawa lampu minyak, namun cahaya lampu itu langsung meredup seolah ada kekuatan yang menelan terang. Mereka berdua menyadari bahwa hutan tidak lagi sekadar tempat gelap.
Hutan itu sekarang seperti memiliki kesadaran yang sedang bangun dari tidur panjang. Dan mereka yakin, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Gerbang retak di tanah kembang arum. Getaran yang membangunkan Jagabaya bukan gempa biasa. Suara retakan terdengar dari bawah rumahnya seolah ada sesuatu yang memaksa keluar dari perut bumi. Ketika ia keluar, tanah di sekitar pohon beringin besar telah membentuk celah memanjang, mengeluarkan cahaya kemerahan yang berkedip seperti napas makhluk hidup. Orang-orang desa berkumpul, sebagian berdoa, sebagian menangis, namun tidak ada satupun yang berani mendekat. Ratri datang membawa lampu minyak dan buku naskah tua yang terus ia teliti. Ketika melihat celah itu, wajahnya pucat dan ia langsung membuka halaman tertentu. Ia menunjukkan pada Jagabaya bagian ramalan yang selama ini dianggap hiperbola. Kalimat itu berbunyi bahwa bumi akan retak sebagai tanda terbukanya pintu antara jagat manusia dan jagat gaib, pintu yang selama ratusan tahun disegel oleh Sabdo Palon sendiri. Celah itu semakin membesar. Dari dalamnya terdengar suara seperti ribuan serangga berbisik, namun ritmenya teratur seperti mantera. Udara di sekitar beringin berubah panas, sampai orang merasa kulit mereka terbakar hanya karena terlalu dekat. Jagabaya memperhatikan bahwa cahaya merah itu tidak hanya menerangi tanah, tetapi juga membentuk bayangan aneh di udara. Bayangan itu bergerak dengan pola yang tidak mengikuti arah cahaya normal. Ratri mencatat setiap fenomena, namun ia tahu bahwa catatan itu tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan apapun yang sedang terjadi. Ketika malam turun, cahaya merah itu semakin kuat. Kabut kelabu mulai keluar dari celah dan menyebar di seluruh desa. Tiba-tiba semua hewan peliharaan berlari ke arah hutan dan menghilang begitu saja. Warga masih berkumpul, tetapi suara mereka tenggelam dalam dengungan yang datang dari celah. Jagabaya merasa ada sesuatu yang sangat besar mendekat. Seperti langkah kaki makhluk raksasa yang tidak terlihat, memukul frekuensi tanah hingga membuat lututnya lemas. Ratri lalu menemukan bagian lanjutan dari ramalan. Tertulis bahwa pintu yang retak akan diikuti oleh keluarnya penjaga jalur, sosok setengah bayangan yang disebut penunggu gerbang. Sosok ini bukan musuh, namun bukan juga sahabat. Ia hanya bertugas memastikan bahwa proses kebangkitan berjalan tanpa gangguan. Jagabaya mendengar suara berat dari balik kabut. Suara itu tidak seperti manusia. Semuanya menjadi sunyi ketika kabut terbelah, memperlihatkan tubuh tinggi yang seluruhnya hitam seperti asap pekat. Mata sosok itu tidak terlihat, namun kehadirannya membuat dada semua orang terasa sesak. Inilah penunggu gerbang yang disebut dalam ramalan. Makhluk itu menatap Jagabaya seolah mengenalinya. Ratri mundur beberapa langkah, takut jika sosok itu bereaksi. Namun penunggu gerbang hanya mengangkat tangannya ke arah celah bumi. Cahaya merah semakin membesar lalu membentuk lingkaran sempurna. Lingkaran itu berputar, mengeluarkan kilatan cahaya yang memotong udara. Dalam sekejap semua lampu di desa padam. Ketika cahaya kembali, lingkaran itu telah berubah menjadi portal besar, berputar seperti matahari yang sedang sekarat. Jagabaya dan Ratri sadar bahwa gerbang telah terbuka, dan sesuatu di baliknya sedang menunggu waktunya untuk keluar. Gema sabda dari alam lain. Tidak ada yang tidur malam itu. Portal merah berputar seperti pusaran api yang menelan udara di sekitarnya. Para warga berkumpul di rumah Joglo tua, tempat yang selama ini dijadikan pusat pertemuan adat. Mereka ingin jawaban. Tidak ada yang percaya bahwa ramalan kuno sejelas ini bisa muncul di depan mata. Jagabaya mencoba menjelaskan, namun semua orang hanya semakin panik. Ratri menenangkan mereka dengan menyebut bahwa apapun yang keluar dari portal itu mungkin bukan ancaman, tetapi pertanda. Meski ia sendiri tidak yakin. Saat tengah malam, suara berat seperti gong raksasa bergema dari arah portal. Suara itu tidak terdengar oleh telinga biasa, melainkan terasa langsung di tulang. Jagabaya memegang kepalanya karena nyeri hebat. Semua warga merasakan hal yang sama. Portal itu mengeluarkan gelombang resonansi yang membuat tanah bergetar halus. Ratri memerhatikan bahwa getaran itu mengikuti pola tertentu. Ia menulisnya sebagai urutan simbol, dan semakin lama semakin jelas. Getaran itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan. Pesan yang dikirim dari sesuatu di balik gerbang. Ketika Ratri menyalin pola getaran itu, tiba-tiba portal bersinar lebih terang. Suara seperti orang berbicara muncul dari tengah pusaran.
Itu bukan bahasa manusia, tetapi terdengar seperti ritme mantera yang diulang-ulang. Jagabaya merasa seperti mengenal suara itu meski ia tidak paham kata-kata yang diucapkan. Ratri memeriksa kembali naskah tua dan menemukan kalimat tentang sabda pembuka. Konon, Sabdo Palon akan menyampaikan sabda pertama kepada dunia melalui getaran portal sebelum dirinya muncul sepenuhnya. Suara itu semakin jelas. Para warga ketakutan, sebagian bersembunyi di bawah meja atau menutup telinga. Namun suara itu tidak bisa dihindari. Gema itu menggema langsung di dalam pikiran, membuat orang merasa seolah sedang mendengarkan dari dalam dirinya sendiri. Jagabaya mengambil keberanian untuk mendekati portal bersama Ratri. Semakin dekat, suara itu semakin jelas dan teratur. Hingga akhirnya mereka bisa menangkap satu pola yang bisa dimengerti. Sabda itu berisi peringatan tentang ketidakseimbangan yang telah terlalu jauh dibiarkan. Sabdo Palon menyatakan bahwa batas alam telah melemah oleh ulah manusia sendiri. Dan ketika alam tidak lagi mampu mempertahankan dirinya, maka ia, sang penjaga lama, harus kembali mengisi kekosongan itu. Saat sabda berakhir, portal tiba-tiba berhenti bergetar. Cahaya meredup. Semua orang menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Namun tidak ada apapun yang keluar. Portal tetap terbuka, tetapi sunyi. Jagabaya merasa bahwa itu bukan akhir, melainkan jeda. Seolah Sabdo Palon sedang menunggu sesuatu lagi, sesuatu yang belum selesai. Ratri memandang Jagabaya dengan tatapan khawatir. Mereka tahu bahwa sabda itu hanyalah pembukaan. Sesuatu yang jauh lebih besar akan menyusul. Bayangan yang muncul tanpa tubuh. Pagi berikutnya, fenomena baru muncul. Bayangan manusia terlihat di jalan desa, namun tidak ada wujud fisik yang menimbulkannya. Bayangan itu bergerak sendiri, keluar masuk rumah warga seolah sedang memeriksa setiap sudut. Jagabaya mengejar satu bayangan yang lewat begitu cepat di depan rumahnya. Ketika ia menginjaknya, bayangan itu membeku, lalu terbelah menjadi dua sebelum menghilang perlahan seperti asap hitam. Ratri mencatat bahwa bayangan semacam itu disebut sebagai arupa banyu, manifestasi awal dari kehadiran entitas gaib sebelum mereka menunjukkan wujud sebenarnya. Bayangan-bayangan itu semakin banyak. Mereka berkeliaran di seluruh penjuru Kembang Arum. Sebagian warga melaporkan bahwa bayangan itu mengelus pundak mereka, membuat tubuh mereka terasa dingin sepanjang hari. Ada pula yang mendengar bisikan dari bayangan yang tidak menunjukkan asalnya. Jagabaya semakin yakin bahwa portal itu sedang menyiapkan jalur agar Sabdo Palon dan pasukan gaibnya dapat masuk ke alam manusia dengan sempurna. Ratri yang terus meneliti naskah menemukan bagian yang menggambarkan 7 manifestasi bayangan sebelum kehadiran sosok utama. Fenomena hari ini adalah manifestasi ketiga. Artinya masih ada 4 lagi yang akan terjadi. Jagabaya sadar bahwa desa ini berada dalam jalur langsung ramalan. Tidak ada tempat lain yang mengalami kejadian seintens ini. Seolah seluruh kekuatan ramalan itu berpusat pada Kembang Arum. Malamnya, bayangan-bayangan itu berkumpul di sekitar portal. Mereka bergerak melingkar, membentuk pola yang sama dengan simbol-simbol dalam naskah. Jagabaya dan Ratri mengamati dari kejauhan. Ketika pola itu lengkap, tanah kembali bergetar. Portal memancarkan cahaya putih berputar. Jagabaya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa ini bukan fenomena biasa. Ini adalah panggilan. Dan seseorang di balik portal sedang bersiap keluar. Narasi 6, makhluk pertama yang menembus portal. Untuk pertama kalinya sejak portal terbuka, sebuah wujud keluar dari lingkaran cahaya. Tubuhnya tinggi, berselimut kabut putih, dengan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat. Makhluk itu disebut sebagai Jangganing Arga dalam naskah, penjaga puncak yang menjadi pelayan langsung Sabdo Palon. Ia melangkah ke tanah Kembang Arum dengan langkah berat, namun setiap pijakan menciptakan kilatan kecil seperti percikan petir. Para warga ketakutan, sebagian berlari menuju rumah mereka, sebagian berlutut memohon perlindungan. Namun makhluk itu tidak menyerang. Ia berdiri diam menatap beringin tua seolah sedang menilai desa itu. Jagabaya mendekati makhluk itu dengan hati-hati. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang namun tetap berusaha berbicara. Tidak ada jawaban. Namun jelas bahwa makhluk itu mengakui kehadiran Jagabaya. Ratri menyadari bahwa Jangganing Arga muncul untuk memeriksa kesiapan dunia sebelum tuannya, Sabdo Palon, keluar.
Dan jika makhluk itu menemukan ketidakseimbangan, maka portal akan dipaksa menutup kembali dengan kekuatan yang bisa menghancurkan setengah desa. Mereka harus membuktikan bahwa dunia manusia masih layak menerima kedatangan sang penjaga kuno. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, makhluk itu bergerak menuju hutan dan menghilang dalam kabut. Jagabaya merasa bahwa kedatangan ini hanyalah pernyataan simbolis. Tanda bahwa proses kebangkitan memasuki tahap yang tidak bisa dihentikan lagi. Makhluk pertama yang menembus portal. Untuk pertama kalinya sejak portal terbuka, sebuah wujud keluar dari lingkaran cahaya. Tubuhnya tinggi, berselimut kabut putih, dengan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat. Makhluk itu disebut sebagai Jangganing Arga dalam naskah, penjaga puncak yang menjadi pelayan langsung Sabdo Palon. Ia melangkah ke tanah Kembang Arum dengan langkah berat, namun setiap pijakan menciptakan kilatan kecil seperti percikan petir. Para warga ketakutan, sebagian berlari menuju rumah mereka, sebagian berlutut memohon perlindungan. Namun makhluk itu tidak menyerang. Ia berdiri diam menatap beringin tua seolah sedang menilai desa itu. Jagabaya mendekati makhluk itu dengan hati-hati. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang namun tetap berusaha berbicara. Tidak ada jawaban. Namun jelas bahwa makhluk itu mengakui kehadiran Jagabaya. Ratri menyadari bahwa Jangganing Arga muncul untuk memeriksa kesiapan dunia sebelum tuannya, Sabdo Palon, keluar. Dan jika makhluk itu menemukan ketidakseimbangan, maka portal akan dipaksa menutup kembali dengan kekuatan yang bisa menghancurkan setengah desa. Mereka harus membuktikan bahwa dunia manusia masih layak menerima kedatangan sang penjaga kuno. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, makhluk itu bergerak menuju hutan dan menghilang dalam kabut. Jagabaya merasa bahwa kedatangan ini hanyalah pernyataan simbolis. Tanda bahwa proses kebangkitan memasuki tahap yang tidak bisa dihentikan lagi. Waktu yang menghancurkan keseimbangan. Keesokan harinya, fenomena aneh kembali terjadi. Waktu di Kembang Arum berjalan tidak normal. Matahari terbit terlambat, lalu bergerak terlalu cepat. Bayangan benda memanjang seperti sore hari padahal masih pagi. Ratri mencatat bahwa fenomena ini disebut sebagai patahnya garis waktu, salah satu tanda paling berbahaya dalam ramalan. Jagabaya menyadari bahwa jika waktu tidak stabil, portal dapat menyerap energi waktu dan menciptakan pusaran yang akan memperluas retakan antar alam. Itulah yang mulai terjadi. Portal berubah warna menjadi ungu, berputar lebih cepat. Tanah di sekitarnya mengangkat seperti hendak terlepas dari fondasi bumi. Para warga berteriak ketakutan. Ratri memeriksa naskah dan menemukan bahwa saat garis waktu patah, hanya satu hal yang dapat menstabilkannya. Harus ada manusia yang mampu menyelaraskan diri dengan getaran sabda portal. Tanpa sadar Ratri menatap Jagabaya. Dialah satu-satunya yang mampu mendengar sabda tanpa pingsan. Artinya, dialah yang harus masuk mendekati portal untuk mengimbangi resonansi waktu. Dengan berat hati Jagabaya melangkah ke tepian portal. Suara gema kembali hadir di kepalanya. Jagabaya meniru ritmenya dengan cara mengatur napas dan langkah. Perlahan portal mulai melambat. Warna ungu perlahan kembali memudar menjadi merah awal. Waktu berangsur pulih. Namun proses itu membuat Jagabaya jatuh tak sadarkan diri. Ratri berlari menolongnya. Ia sadar bahwa Jagabaya telah menjadi bagian dari mekanisme kebangkitan ini. Dan itu berarti ia berada dalam bahaya yang semakin besar. Narasi 8 pertanda akhir sebelum munculnya sang penjaga. Saat Jagabaya sadar, ia menemukan seluruh desa sedang dalam keadaan lebih sunyi dari biasanya. Ratri memberitahunya bahwa semalam muncul cahaya hitam yang menyelimuti beringin tua. Cahaya itu tidak menyala terang, melainkan menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Semua orang takut mendekat. Jagabaya bisa merasakan aura berat dari arah beringin. Ia tahu bahwa ini pertanda ke-6 dalam ramalan, tahap paling dekat sebelum kehadiran Sabdo Palon. Dari kejauhan terdengar suara gong lambat. Kali ini tidak berasal dari hutan, melainkan dari bawah tanah. Suara itu terus bergema hingga portal kembali bergetar. Bayangan-bayangan arupa banyu muncul lagi, namun kini lebih banyak, memenuhi jalan desa. Mereka bergerak dengan irama yang sama dengan gong. Seolah seluruh desa telah berubah menjadi panggung upacara raksasa menyambut kedatangan sosok besar. Ratri membuka halaman terakhir naskah dan menemukan kalimat yang membuatnya gemetar.
Disebutkan bahwa sebelum Sabdo Palon hadir, seorang manusia terpilih akan menjadi penuntun energi untuk membuka jalur terakhir. Tanpa penuntun ini, Sabdo Palon tidak akan berhasil menembus alam manusia. Ratri menatap Jagabaya. Mereka berdua tahu bahwa orang itu hanyalah dia. Portal semakin besar. Lingkarannya kini mencapai tinggi 5 meter. Suara dari dalamnya semakin jelas. Tidak ada lagi gema samar. Itu adalah suara manusia, namun berat, tua, dan penuh wibawa. Jagabaya memejamkan mata. Ia merasakan panggilan yang tidak bisa ia tolak. Panggilan itu menyebut namanya. Kebangkitan Sabdo Palon di gerbang dunia. Malam itu portal mencapai puncak kekuatannya. Cahaya merah memancar ke langit dan membentuk pilar besar yang terlihat dari desa-desa lain. Angin berputar seperti pusaran raksasa. Pohon beringin tua bergetar hingga daunnya rontok tanpa suara. Semua warga bersembunyi di rumah, tetapi tidak ada satupun pintu yang mampu menahan tekanan gaib yang merayap ke seluruh penjuru desa. Jagabaya dan Ratri berdiri di depan portal. Suara dari dalamnya semakin jelas, memanggil nama Jagabaya berkali-kali. Ratri memegang tangannya dan berkata bahwa mungkin inilah peran yang sudah ditulis jauh sebelum mereka lahir. Jagabaya melangkah mendekat. Cahaya merah membungkus tubuhnya. Ia merasa seluruh energinya ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Namun ia tetap melangkah karena ia tahu bahwa jika ia berhenti, portal bisa meledak dan menghancurkan seluruh desa. Ketika Jagabaya berada tepat di depan portal, suara itu berhenti. Hening. Lalu dari dalam pusaran muncul tangan besar yang terbuat dari cahaya merah pekat. Tangan itu memegang udara, lalu perlahan keluar bersama sosok besar berkudung hitam dengan wajah tertutup bayangan. Sosok itu melangkah turun ke tanah kembang arum. Tanah bergetar. Udara menebal. Suara berbisik seperti ribuan doa terdengar dari segala arah. Ratri menutup mulutnya. Ia tahu siapa yang berdiri di depan mereka. Itu adalah Sabdo Palon. Sosok yang selama ratusan tahun hanya hidup dalam legenda kini berdiri nyata di hadapan mereka. Tanpa kata-kata, Sabdo Palon menatap Jagabaya. Tatapannya bukan ancaman, tetapi pengakuan. Seolah ia telah lama menunggu manusia ini. Kemudian Sabdo Palon mengangkat tangannya ke langit. Pilar cahaya berhenti berputar, lalu meledak menjadi cahaya putih yang menerangi seluruh desa. Dalam cahaya itu, semua warga keluar dari rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sabdo Palon, sang penjaga kuno, telah kembali ke dunia manusia. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Jagabaya merasa tanah di bawah kakinya mengirimkan getaran baru. Getaran yang tidak seperti sebelumnya. Ini bukan tanda kehancuran, tetapi tanda perubahan besar yang akan mengguncang seluruh Nusantara. Ramalan itu telah terwujud. Dan perjalanan baru-baru saja dimulai. Pertanda akhir sebelum munculnya sang penjaga. Saat Jagabaya sadar, ia menemukan seluruh desa sedang dalam keadaan lebih sunyi dari biasanya. Ratri memberitahunya bahwa semalam muncul cahaya hitam yang menyelimuti beringin tua. Cahaya itu tidak menyala terang, melainkan menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Semua orang takut mendekat. Jagabaya bisa merasakan aura berat dari arah beringin. Ia tahu bahwa ini pertanda keenam dalam ramalan, tahap paling dekat sebelum kehadiran Sabdo Palon. Dari kejauhan terdengar suara gong lambat. Kali ini tidak berasal dari hutan, melainkan dari bawah tanah. Suara itu terus bergema hingga portal kembali bergetar. Bayangan-bayangan arupa banyu muncul lagi, namun kini lebih banyak, memenuhi jalan desa. Mereka bergerak dengan irama yang sama dengan gong. Seolah seluruh desa telah berubah menjadi panggung upacara raksasa menyambut kedatangan sosok besar. Ratri membuka halaman terakhir naskah dan menemukan kalimat yang membuatnya gemetar. Disebutkan bahwa sebelum Sabdo Palon hadir, seorang manusia terpilih akan menjadi penuntun energi untuk membuka jalur terakhir. Tanpa penuntun ini, Sabdo Palon tidak akan berhasil menembus alam manusia. Ratri menatap Jagabaya. Mereka berdua tahu bahwa orang itu hanyalah dia. Portal semakin besar. Lingkarannya kini mencapai tinggi 5 meter. Suara dari dalamnya semakin jelas. Tidak ada lagi gema samar. Itu adalah suara manusia, namun berat, tua, dan penuh wibawa. Jagabaya memejamkan mata. Ia merasakan panggilan yang tidak bisa ia tolak.
Panggilan itu menyebut namanya. Di tengah sunyi yang menelan kembang arum setelah cahaya putih mereda, desa yang dulu tenang kini berdiri sebagai pusat perubahan yang tidak bisa dibalikkan. Portal masih berputar pelan, seolah menunggu perintah baru dari Sabdo Palon yang kini berada di dunia manusia, sementara Jagabaya merasakan beban takdir yang tiba-tiba melekat di pundaknya. Ratri mencatat setiap detik peristiwa itu, sadar bahwa sejarah Nusantara baru saja bergeser ke arah yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Warga berdiri terpaku, tidak tahu apakah harus merasa takut atau bersyukur, karena kehadiran Sabdo Palon membawa janji pemulihan sekaligus ancaman bagi siapa saja yang merusak keseimbangan alam. Malam itu, dunia berubah tanpa suara, dan semua orang tahu bahwa apapun yang menanti setelahnya akan menentukan nasib seluruh Nusantara.